Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini kita masuk di perkuliahan yang pertama setelah pelaksanaan ujian akhir semester. Untuk penilaian masih dalam proses, kalau sudah selesai nanti akan saya umumkan. Mengenai materi setelah UTS, kita akan mulai dengan materi cost of quality, baik untuk job order costing dan juga akan kita pelajari mengenai cost of quality di dalam proses costing. Nah, untuk pertemuan kali ini ya, kita akan bahas dulu cost of quality untuk job order costing. Nah, mengenai cost of quality ini kan sebenarnya kontrol terhadap kualitas suatu produk. Jadi jangan sampai produk yang sudah yang dijual ke masyarakat itu ada cacat ya. Jadi perusahaan harus menghindari kejadian-kejadian seperti ini ya. Jangan sampai produk yang sudah dipasarkan itu ada kerusakan atau ada cacat. Nah, sehingga untuk menghindari hal-hal tersebut, biasanya perusahaan itu melakukan inspeksi pada tingkat pekerjaan tertentu untuk meng-cut off produk yang dianggap tidak layak untuk dilanjutkan atau untuk proses lebih lanjut. Nah, di dalam job order costing ya, kita mengenal jenis kerugian yang diketahui setelah tingkat inspeksi ini ya, itu harus dipisahkan oleh perusahaan mana barang-barang yang dianggap tidak layak. Nah, di sini kita akan bagi menjadi jenis kerusakan, ada spoilage, ada rework, dan ada scrap. Nah, scrap itu sendiri sebenarnya bukan kerusakan ya, ini hanya ampas ya atau sisa ya. Biasanya kalau ini biasanya nggak punya nilai jual sih biasanya ya, tapi ada juga mungkin yang masih memiliki nilai jual untuk yang sisa, misalnya kayak kain perca gitu ya. Dalam perusahaan konveksi nih buat baju kan ada sisa bahan ya. Nah, sisa bahan itu dianggap sebagai scrap. Nah, ada perusahaan yang menggunakan scrap ini sebagai bahan bakunya, ada ya, misalnya kayak perusahaan pembuatan kain keset itu kan ada beberapa yang kan scrap sisa bahan tersebut gitu. Nah, kemudian untuk spoilage, apa sih yang dimaksud dengan spoilage ya? Spoilage itu adalah produk yang rusak, tapi kerusakan tersebut sudah tidak bisa diperbaiki kembali, jadi udah tidak bisa ditolerir lagi gitu ya. Jadi nggak mungkin diperbaiki, karena kalau diperbaiki pun kualitasnya juga akan nggak sebagus dengan produk yang normal gitu. Jadi kerugian yang disebabkan produknya itu rusak atau cacat dan tidak mungkin dapat diperbaiki kembali, itu yang dimaksud dengan spoilage. Tapi kalau rework ini produk tersebut cacat ya, setelah hasil inspeksi produk tersebut cacat dan rusak, tapi masih dapat diperbaiki, masih dimungkinkan dapat diperbaiki sehingga kualitasnya itu ya hampir samalah dengan produk yang normal. Nah, untuk memperbaiki ini kan tentu aja ada biaya ya. Perusahaan pasti akan mengeluarkan biaya tambahan. Nah, nanti accountingnya gimana nih untuk biaya tambahan tersebut? Itu yang akan kita pelajari di materi cost of quality job order costing gitu. Nah, jadi kita ulangi, untuk kerugiannya ada spoilage, ada rework, dan ada scrap. Nah, untuk spoilage dan rework ini perusahaan biasanya melakukan inspeksi untuk menentukan mana produk-produk yang dianggap tidak layak ya untuk dilanjutkan prosesnya. Nah, ini ringkasan mengenai accountingnya ya. Nanti contoh-contohnya kita akan lakukan dengan menggunakan media Zoom ya. Ya, untuk spoilage
untuk spoilage kita lihat faktor apa yang menyebabkan produk tersebut rusak. Jadi ada faktor internal ya, ada faktor internal, ada faktor eksternal. Kalau faktor internal ini biasanya disebabkan karena ya kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh perusahaan sendiri gitu. Ada misalnya gini, kelalaian pegawai misalnya. Pegawai yang baru direkrut tiba-tiba langsung ditugasi mengerjakan pemprosesan produk tanpa ada training misalnya. Nah, itu kan kelalaian perusahaan ya. Contohnya lagi apa? Misalnya mesin ya, mesin produksi selama ini maintenance-nya tidak rutin. Nah, sehingga kan mungkin produk yang dihasilkan akhirnya cacat atau rusak, misalnya kayak mesin fotokopi gitu ya. Lagi proses fotokopi, tiba-tiba kertasnya itu rusak ya, sehingga hasil printannya juga tidak sesuai yang diharapkan. Ini yang dimaksud dengan faktor-faktor internal gitu. Nah, sehingga namanya faktor internal itu kan kesalahan perusahaan. Kerugian dari produk yang cacat itu kita nggak bisa membebankan ke pelanggan, nggak bisa, karena ini penyebabnya adalah perusahaan sendiri. Jadi nggak boleh dibebankan ke pelanggan. Yang dalam hal ini bahasa akuntansinya adalah work in process ya. Kan akun WIP ini kan menunjukkan pelanggan ya. Nah, jadi nilai cost dari unit yang rusak nggak boleh kita bebankan ke WIP. Jadi WIP-nya harus kita kurangkan ya, kita kurangi. Nah, di sini kerugian akan dibebankan ke perusahaan ya, akan ke perusahaan, sehingga akun WIP sebesar cost unit yang rusak akan dihilangkan atau kita kreditkan. Ya, yang pertama akuntingnya. Karena kan kita sudah terlanjur membuat akun WIP ya, misalnya si Tuan A memesan 1000 unit. Nah, perusahaan sudah mengeluarkan tuh 1000 unit, materialnya berapa, labornya berapa, FOH-nya berapa, debitnya kan work in process ya. Work in process katakan misalnya 1 juta gitu. Nah, ternyata setelah ada inspeksi ada unit yang rusak 5 unit. Nah, maka 5 unit ini jangan tetap di WIP. WIP-nya harus kita kreditkan ya. Maka debitnya akan masuk ke FOH, dibebankan ke FOH ini. Seperti itu. Nah, untuk yang dibebankan ke FOH, rumusnya ini, cost unit yang rusak dikurangi nilai jual unit yang rusak. Jadi kalau misalnya produknya masih memungkinkan dijual, ya ada beberapa konsumer yang memang mau membeli produk-produk yang agak-agak rusak sedikit gitu. Nah, itu kan bisa diestimasi oleh perusahaan berapa sih yang kira-kira bisa laku dibeli nih oleh si pembeli gitu. Nah, maka selisihnya kita masukkan ke FOH. Kemudian nilai jual unit yang rusak akan dicatat ke akun spoiled goods inventory. Oke, jadi nggak langsung dijual, dikumpulkan dulu ya. Unit yang rusak dikumpulkan dengan nama akun spoiled goods inventory, nanti baru di jurnal untuk yang penjualannya, sales ya. Oke. Faktor yang kedua adalah faktor eksternal. Kalau di job order artinya apa? Ini ya karena pelanggan itu sendiri gitu ya. Karena pelanggan mungkin merubah speknya gitu ya, atau merubah model. Nah, ini kan kesalahan dari pelanggan itu sendiri ya. Atau speknya yang terlalu rumit, terlalu susah ya, yang nggak biasa perusahaan produksi. Nah, sehingga sudah ada komitmen di awal tuh biasanya ya, kalau misalnya ada kerusakan maka akan ditanggung ke pelanggan, atau WIP-nya ya sudah ya, apapun yang terjadi WIP-nya sebesar kesepakatan awal walaupun ada yang rusak gitu. Seperti itu. Nah, ini dia ya, kerugian ditanggung oleh pelanggan tapi sebesar cost unit yang rusak dikurang nilai jualnya ya, itu yang akan ditanggung. Nah, nilai jual masuknya ke ini juga sama, spoiled good inventory. Nah, ini jurnal yang diperlukan ya, SGI pada work in process, nilai